بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين، أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sehingga pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita yang biasa kita laksanakan di setiap hari Selasa, pekan kedua dan keempat. Dan insyaallah kita akan lanjutkan kajian kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu Risalah ila Ahli Al-Qasim, itu surat yang beliau tulis kepada penduduk Qasim yang menanyakan kepada beliau tentang akidah beliau, manhaj beliau. Atau kitab ini juga disebut dengan kitab Aqidatul Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Kita sampai pada atau masih pada pembahasan tentang sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau berkata, fanazzaha nafsahu amma wasafahu bihi al-mukhalifuna min ahli at-takyif wa at-tamthil. Maka Allah mensucikan dirinya dari apa yang disifati oleh orang-orang yang menyelisihi, orang-orang yang menyimpang dari ahli takyif ataupun ahli tamthil. Allah Tabaraka wa Ta'ala mensucikan dirinya dari apa yang disifatkan oleh ahli takyif, orang-orang yang membagaimanakan sifat-sifat Allah, wa ahlut tamthil, dan orang-orang yang menyerupakan sifat-sifat Allah. Wa amma nafahu anhu an-nafuna min ahli at-tahrif wa at-ta'til. Allah juga mensucikan dirinya dari apa yang ditiadakan oleh orang-orang yang meniadakan sifat-sifat Allah. Dari ahlu tahrif, orang-orang yang berusaha merubah makna dari sifat Allah, wa ahlu ta'til, dan orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah. Dua kelompok ini, ahlu takyif wa tamthil,
dan ahlu tahrif wa ta'til semua tersesat dari kebenaran. Orang yang membagaimanakan sifat-sifat Allah, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, tersesat. Orang yang merubah makna ataupun meniadakannya, mengingkarinya, juga orang-orang yang tersesat. Ahlus sunnah wal jamaah, mereka menetapkan sifat-sifat Allah sesuai dengan apa yang Allah tabaraka wa ta'ala tetapkan, min ghairi tahrif, tanpa mereka rubah, wa min ghairi ta'til, tanpa mereka ingkari, wa min ghairi tamthil, tanpa mereka serupakan, wa min ghairi takyif, dan tanpa mereka bagaimanakan. Itu ahlus sunnah wal jamaah. Faqala, maka Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, maha suci Rabbmu, Rabb yang memiliki kemuliaan dari apa-apa yang mereka sifati, dari apa-apa yang mereka sifati. Wassalamun alal mursalin, dan keselamatan bagi para rasul. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, nazzaha nafsahu an madhhab at-ta'ifatayn. Allah tabaraka wa ta'ala mensucikan dirinya dari madhab dua kelompok yang tersesat. Allah mensucikan dirinya dari dua madhab kelompok yang tersesat dalam masalah sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Madhabul mumathilati, yang pertama adalah madhabul mumathilah, madhabnya kaum mumathilah, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, mumathilah, mereka menyerupakan Allah dengan makhluk, memisalkan Allah dengan makhluk. Wa madhabul mu'attilah, dan madhab kaum mu'attilah, kaum yang meniadakan sifat-sifat Allah. Kaum mumathilah menetapkan sifat bagi Allah dan menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kaum mu'attilah meniadakan sifat Allah. Allah tidak memiliki sifat. Baik ta'til di sini adalah ta'til sebagiannya ataupun keseluruhannya, dengan alasan bahwa menetapkan sifat Allah sama saja menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi mereka memiliki syubhat isbatus sifat, menetapkan sifat itu yastalzimut tashbih, mengharuskan adanya tasbih. Jadi menurut kaum mu'attilah, ketika menetapkan bahwa Allah memiliki pandangan, ya, Allah memiliki pandangan, maka mereka mengatakan Allah tidak memiliki pandangan. Ya, ketika menetapkan, Ahlus Sunnah menetapkan bahwa Allah memiliki pendengaran, Allah memiliki penglihatan, maka mereka mengingkarinya. Allah tidak memiliki pendengaran,
Allah tidak memiliki penglihatan. Kenapa? Karena syubhat mereka ketika menetapkan bahwa Allah memiliki pendengaran ataupun memiliki penglihatan, sama saja menyamakan Allah dengan makhluk, sehingga mereka tiadakan. Ya, padahal ini adalah satu kesesatan. Itu kaum Mu'attilah. Sedangkan kaum Mumatsilah, mereka yang menyamakan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan makhluknya. Ahlus Sunnah wal Jamaah yuthbituna ma athbatahu Allah li nafsihi. Mereka menetapkan sifat-sifat Allah, apa yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala tetapkan untuk dirinya, min ghairi tahrif, tanpa mereka rubah, wa min ghairi ta'til, tanpa mereka ingkari, wa min ghairi tamthil, tanpa mereka serupakan, wa min ghairi takyif, tanpa mereka bagaimanakan. Ya, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa athbata li nafsihi al-asma'a was-sifat 'ala ma yaliqu bi jalalihi subhanahu wa ta'ala. Allah meniadakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensucikan dirinya dari apa yang dilakukan oleh kaum Mumatsilah dan kaum Mu'attilah, dan Allah menetapkan untuk dirinya nama-nama dan sifat-sifat yang sesuai dengan keagungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman, subhanallahi amma yasifun, Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Dalam surat As-Saffat ayat yang 159. Demikian pula Allah berfirman, subhanallahi amma yusyrikun, Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Nazzaha nafsahu an dzalik, Allah mensucikan dirinya dari hal-hal seperti itu. Wa hadha huwa al-madhhabul haqq, dan ini adalah madhab yang hak, madhab yang benar dalam asma was sifat. Wa huwa alladhi alaihi ahlus sunnati wal jamaah, dan ini yang diyakini oleh ahlus sunnah wal jamaah. Isbat ma athbatahu Allah li nafsihi, menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Allah mengatakan bahwa Allah memiliki tangan, maka kita tetapkan bahwa Allah memiliki tangan. Allah menetapkan bahwa Allah memiliki penglihatan, Allah memiliki pendengaran. Ya, Allah ridha, Allah cinta, Allah murka, Allah marah. Kita menetapkan sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala menetapkan untuk dirinya sesuai dengan keagungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Min ghairi tahrif, tanpa dirubah. Ya, dirubah. Oh, maksudnya tangan itu kekuasaan, qudrah, bukan tangan hakiki. Karena kalau tangan, sama saja kita menyamakan Allah dengan makhluk. Itu syubhat mereka. Ya. Oh, maksudnya Allah itu cinta, artinya Allah ingin memberikan pahala. Bukan Allah memiliki sifat mencintai. Karena kalau kita menetapkan, sama saja kita menyamakan Allah dengan makhluk. Ya, tanpa dirubah, tanpa dita'til, tanpa ditamtsil, dan tanpa ditakyif. Sebagaimana yang itu dikatakan oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala, yang ini kemudian dijadikan sebagai kaidah ketika beliau ditanya tentang istiwa. Apa itu istiwa? Beliau mengatakan al-istiwa ma'lum, beristiwa itu ma'lum, maknanya jelas. Ya, wal kaif ghairu ma'qul, bagaimananya kita tidak tahu, karena Allah tidak pernah menghabarkan bagaimananya. Allah hanya mengatakan bahwa Allah istawa 'alal 'arsy,
Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tsumma istawa 'alal 'arsy. Ya. Bagaimananya kita tidak tahu karena Allah tidak pernah menghabarkan. Wal imanu bihi wajib. Mengimaninya itu wajib. Was su'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentang itu adalah perbuatan bid'ah. Karena para sahabat tidak pernah bertanya kepada Nabi tentang masalah ini. Seandainya itu adalah sesuatu yang butuh untuk dipertanyakan, tentu para sahabat sudah mempertanyakan. Ya, karena para sahabat orang yang sangat bersemangat untuk mencari ilmu, untuk mengetahui. Seandainya itu adalah pertanyaan yang bermanfaat, para sahabat pasti akan bertanya kepada Nabi SAW. Dan tidak ada para sahabat yang bertanya tentang sifat-sifat Allah. Maka Imam Malik mengatakan was-su'alu anhu bid'ah. Bertanya tentangnya itu bid'ah. Dan terapkan itu untuk semua sifat-sifat Allah. Ya, istiwa, tangan kita tahu artinya. Ya. Ada yang tidak tahu yad. Semua tahu tangan. Bagaimananya kita tidak tahu. Karena Allah tidak pernah menghabarkan. Tetapi kita yakini Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki tangan. Beriman wajib. Bertanya tentangnya bid'ah. Dan Allah sudah menegaskan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Wa huwas samiul basir. Dan dia maha sami', maha mendengar, basir, maha melihat. Ayat ini kata para ulama ada dua bagian. Bagian yang pertama, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Itu bantahan terhadap kaum mumatsilah. Wa huwas sami'ul basir. Penetapan adanya sifat as-sama' dan sifat al-basar itu bantahan terhadap kaum mu'attilah yang meniadakan sifat-sifat Allah. Wa huwa alladhi qala asy-syaikh rahimahullah innahu aqidatuhu wa mu'taqaduhu. Itu yang kemudian beliau katakan bahwa itulah akidah beliau. Itu yang menjadi keyakinan beliau. Jadi beliau tidak membawa sesuatu yang baru. Tidak sebagaimana yang dituduhkan bahwa beliau membawa mazhab yang kelima atau beliau dituduh dengan mujassimah. Ya, orang yang menisbatkan jisim bagi Allah. Jelas beliau katakan ini adalah akidahku. Akidah Ahlus-Sunnah wal Jamaah, akidahnya Imam Ahmad, akidahnya Imam Malik, ya, akidahnya Imam Syafi'i, akidahnya Imam Abu Hanifah, dan akidah imam-imam yang lain dari imam-imam Ahlus-Sunnah wal Jamaah yang telah mendahului beliau. Jadi beliau tidak membawa sesuatu yang baru. Qala ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Nazzaha nafsahu amma yasifuhu bihi ahlut ta'til. Di dalam ayat ini Allah mensucikan dirinya dari apa yang disifati oleh ahlut ta'til. Ya. Wa ahlut tamthil, dan juga ahlut tamthil. Thumma qala wa salamun 'alal mursalin, dan keselamatan bagi para rasul. Sallam 'alaihim li salamati ma qaluhu fillah. Ya, Allah tabaraka wa ta'ala memberikan keselamatan kepada para rasul karena mereka berkata tentang Allah dengan hak.
mereka mensifati Allah tabaraka wa ta'ala dengan sifat-sifat yang Allah tabaraka wa ta'ala sifatkan untuk dirinya minal aibi wan naqsi, dan mereka tidak mensifati Allah tabaraka wa ta'ala dengan sifat-sifat yang kurang, dengan sifat-sifat yang kurang, sebagaimana yang dilakukan oleh ahlu ta'til dan ahlu tamthil. Fal mursalun wasafu Allah bima wasafa bihi nafsahu, maka para rasul mereka mensifati Allah tabaraka wa ta'ala sesuai dengan apa yang Allah tabaraka wa ta'ala sifatkan dirinya dengan sifat-sifat tersebut. Para rasul mensifati Allah sesuai dengan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya, maka mereka selamat. Lidzalika sallamallahu alaihim, oleh karena itu Allah tabaraka wa ta'ala memberikan keselamatan atas mereka. Wa khatamal ayati biqaulihi, kemudian Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya, walhamdulillahi rabbil alamin. Antum perhatikan, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Itu yang pertama, maha suci Rabbmu, Rabb yang memiliki kemuliaan, maha suci dari apa-apa yang mereka sifatkan. Yang mereka mensifati Allah dengan sifat-sifat yang batil. Wassalamun alal mursalin, dan keselamatan bagi para rasul. Walhamdulillahi rabbil alamin. Artinya lahu tsana'u kulluhu, hanya bagi Allah pujian-pujian. Walhamdu kulluhu, as-sana' itu tikrarul hamd, jadi mengulang-ulang pujian, pujian-pujian yang agung. La yastahiquhu illahu, yang tidak berhak untuk mendapatkan pujian itu kecuali Allah. Ya, tidak mendapatkan pujian itu kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Maka alhamdulillah, alhamdulillah, pujian yang sempurna itu hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala, karena Allah maha sempurna. Semua yang ada pada Allah itu sempurna, ilmunya sempurna, kehidupannya sempurna, sifat-sifatnya sempurna. Falhamdulillah, maka pujian hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam bahasa Arab itu ada alhamdu, ada al-madhu, ada al-thana'u. Alhamdu itu tingkat pujian yang paling tinggi, ya. Sedangkan al-madhu itu pujian yang manusia bisa dipuji dengan sifat-sifat tersebut. Ya, manusia bisa dipuji dengan sifat-sifat tersebut. Tapi alhamdulillah, pujian yang mengandung kesempurnaan, Allah dzul fadail wal fawadil, Allah yang memiliki keutamaan-keutamaan dan karunia-karunia yang Allah berikan kepada para hambanya, maka dialah yang berhak untuk mendapatkan pujian. Fahal ba'da hadzal bayan yadhunnu ahadun anna asy-syaikha 'indahu syai'un yukhalifu bihi ahlal ilmi kama yattahimuhu khusumuhu. Setelah beliau menjelaskan penjelasan ini, ya, sebelumnya dari muqaddimah sampai terakhir yang kita baca ini, apakah setelah penjelasan ini kemudian ada orang yang menganggap bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawa sesuatu yang menyelisihi ahli ilmu? Ya, apakah kemudian ada orang-orang yang memiliki anggapan seperti itu? Menganggap, menuduh beliau bahwa beliau membawa madhab baru,
Beliau memiliki akidah yang baru, memiliki keyakinan yang baru, sehingga akhirnya mereka membuat satu mustalah yang dituduhkan kepada beliau, dituduhkan kepada dakwah beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan tuduhan Wahabi dan tuduhan-tuduhan yang lain. Ya, maka ini semuanya adalah kebatilan. Al-jawabul la, jawabannya tentu tidak. Fahadhihi aqidatuhu wadihatun naqiyatun mimma yarmuna bihi minasyubuhat. Maka ini adalah keyakinan beliau. Keyakinan beliau sangat jelas. Ya, keyakinan beliau yang sangat gamblang, yang bersih dari apa yang dituduhkan oleh orang-orang. Pengen tahu akidah Syekh Muhammad Abdul Wahab? Baca kitab ini. Baca kitab Al-Usul Tsalatsa, baca kitab At-Tauhid, baca kitab Kashfus Syubuhat, Qawaidul Arba, kitab Usul Sittah. Ya. Dan kitab-kitab lain yang beliau tulis bagaimana tentang akidah beliau. Yang beliau nukilkan, yang beliau tulis, qala Allah, qala Rasulullah, perkataan sahabat, perkataan para imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu yang beliau tulis. Beliau tidak membawa sesuatu yang baru. Tetapi demikianlah ahlul batil terus-menerus berusaha untuk memberangus dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka tidak akan berhenti. Ya. Sebagaimana ahlul haq itu akan terus ada, ahlul batil juga akan terus ada. Nabi SAW bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Akan senantiasa ada segolongan dari umatku zahirina 'alal haq. La yadhurruhum man khadalahum hatta yatiyahumullah. La yadhurruhum, tidak akan membahayakan mereka, man khalafahum, orang-orang yang menyelisih mereka, wala man khadalahum, atau orang-orang yang menghinakan mereka. Untuk perhatikan, la yadhurruhum, tidak akan membahayakan mereka. Dan terbukti dakwah para anbiya tidak ada yang membahayakan dakwah mereka. Dakwah Nabi SAW sekalipun berbagai macam usaha, propaganda, makar ditujukan untuk menghentikan dakwah beliau, tidak bisa. Tersebar luas dakwah beliau di Mekah, kemudian di Madinah, kemudian beliau mengirim utusan-utusan dan tersebar luas Islam. Bagaimana mungkin orang akan menghentikan dakwah yang hak? Ya, Allah telah berjanji, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli. Di antara dakwah yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kemudian beliau mengatakan, wal firqatun najiyatu wasatun fi bab af'alihi ta'ala bainal qadariyyati wal jabriyyah. Firqatun najiyah disebut firqatun najiyah, ini diambil dari hadis iftiraqul ummah, golongan yang selamat. Ketika Nabi menjelaskan bahwa kaum muslimin itu terpecah belah menjadi 73, satu yang selamat. Kemudian para ulama menamakan firqah itu dengan firqatun najiyah atau dengan ta'ifah al-mansurah, diambil dari hadis yang tadi kita baca, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Dalam riwayat mansurin, mereka akan senantiasa ditolong. Firqatun najiyah ahlu sunnati wal jamaah wasatun, mereka berada di tengah-tengah. Fi babi af'alihi ta'ala, di dalam bab perbuatan-perbuatan Allah. Dalam perbuatan-perbuatan Allah, dalam pembahasan af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah, Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di tengah-tengah antara Qadariyah dan Jabriyah. Ya, ini adalah dua kelompok yang tersesat di dalam
bab af'alullah ta'ala dalam masalah takdir. Lamma dzakara Syekh rahimahullah fi awal risalati usul al-iman, ketika beliau rahimahullah ta'ala di awal kitab ini beliau membahas tentang usulul iman, yaitu al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal iman bil qadari khairi wa syarri. Beliau sebutkan secara global. Kemudian bayyana annahu ala aqidati salaf bi asma'illahi wa sifatihi. Beliau juga menjelaskan bahwa beliau di atas aqidah salaf di dalam bab nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mukhalifan bidzalika firqatil mu'attilati wal musyabbihati wal mumatsilah. Dan beliau berbeda dengan dua firqah, yaitu firqah mu'attilah dan musyabbihah serta mumatsilah. Wa qarrara hadzal asl, dan beliau menegaskan masalah ini. Ya, beliau kuatkan pondasi ini. Alladzi huwa dakhil fil iman billah, dan ini masuk dalam pembahasan keimanan kepada Allah. Lianna al-iman billah, karena beriman kepada Allah itu mencakup beberapa perkara, beberapa hal. Pertama, al-imanu bi tauhidir rububiyah, wal imanu bi tauhidil uluhiyah, wal imanu bi tauhidil asma' was sifat, dan secara global sudah kita jelaskan. Thumma dzakara fi hadhihi al-jumlati ma yata'allaqu bil asl al-akhir. Kemudian beliau rahimahullah menjelaskan apa yang berkaitan dengan pondasi yang terakhir, yaitu yang berkaitan dengan al-imanu bil qadar, berkaitan dengan beriman dengan takdir, beriman kepada takdir. Lianna hadza waqa'a fihi khilafun wa tafarruq baina tawaif al-qadariyah wal jabriyah. Karena di dalam masalah ini terjadi perselisihan, terjadi perpecahan di antara kelompok-kelompok, baik kelompok qadariyah dan kelompok jabriyah. Kita perlu tahu apa itu qadariyah dan apa itu jabriyah. Al-qadariyah fal muradu bihim, yang dimaksudkan dengan qadariyah alladzina yanfuna al-qadar. Qadariyah itu kelompok yang meniadakan takdir. Kelompok yang meniadakan takdir, baik meniadakan, benar-benar dia meniadakan, ataupun dia berusaha mentakwilnya, ataupun dia berusaha memaknai dengan makna yang salah. Seperti mengatakan bahwa takdir itu sebab akibat. Takdir itu sebab akibat. Kalau orang melaksanakan sebab, dia akan dapat akibatnya, itu takdir. Ya, dan itu dikatakan oleh sebagian atau banyak orang. Ya, banyak orang yang meyakini bahwa takdir itu sebab akibat, padahal benar tidak pernyataan seperti itu? Tidak benar. Banyak orang yang mengambil sebab, melaksanakan sebab, tapi dia tidak mendapatkan akibatnya. Banyak orang yang sakit, dia berobat, dia mengambil sebab, tapi apakah dia mesti sembuh? Tidak. Banyak yang menikah, ingin punya anak, tapi juga belum punya anak. Jadi takdir itu bukan sebab akibat. Nanti akan dibahas. Jadi qadariyah, mereka adalah kelompok yang meniadakan takdir. Wahumul mu'tazilatu, dan mereka adalah kaum mu'tazilah. Mereka adalah kaum mu'tazilah. Siapa kaum mu'tazilah? Mu'tazilah adalah atba'u Wasil bin Atha. Mu'tazilah itu adalah pengikut
Wasil bin Ata. Wasil bin Ata ini dulu salah seorang murid dari Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'i rahimahullah, ya, Al-Hasan Al-Basri. Kenapa disebut Mu'tazilah? Li'annahum i'tazalu majlis Al-Hasan Al-Basri, karena mereka menjauh. I'tazala itu artinya menjauh, menyendiri, menjauh dari majlis Al-Hasan Al-Basri. Wa kawwanu lahum jama'ah, akhirnya mereka membuat satu perkumpulan. Jadi ada majlis Al-Hasan Basri, mereka membuat sendiri. Mereka membuat sendiri. Asalnya muridnya dari Al-Hasan Al-Basri, Al-Wasil bin Ata. Wa tabannaw madhhaban fi at-tauhid yukhalifu madhhab ahli sunnah wal jamaah. Mereka membuat mazhab baru dalam masalah tauhid yang menyelisihi mazhab ahli sunnah wal jamaah. Mereka memiliki mazhab baru, yang membuat mazhab baru yang menyelisihi mazhab ahli sunnah wal jamaah. Dan kenapa Wasil bin Ata ini menjauhi atau menjauh dari majlis Al-Hasan Al-Basri? Ini berkaitan dengan satu permasalahan yang ditanyakan oleh Wasil bin Ata kepada Al-Hasan Al-Basri tentang pelaku dosa besar. Ya, pelaku dosa besar. Al-Hasan Al-Basri, beliau menjawab bahwa pelaku dosa besar itu mukmin, tapi naqisul iman, tapi kurang keimanannya. Dan ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah, bahwa murtakibul kabirah, pelaku dosa besar itu mukmin, tapi naqisul iman, kurang keimanannya. Sedangkan menurut Wasil bin Ata, pelaku dosa besar itu tidak dikatakan mukmin, tidak dikatakan kafir, tapi kalau dia mati, dia kekal di neraka, atau yang dia istilahkan dengan manzilah baina manzilatain, satu manzilah, satu kedudukan di antara dua kedudukan, di antara mukmin dan kafir. Dia tidak mukmin, tidak kafir, tetapi di akhirat kekal di neraka. Khawarij mengatakan kafir. Khawarij mengatakan bahwa pelaku dosa besar kafir dan kekal di neraka. Mu'tazilah bingung, ya, tidak mukmin, tidak kafir, tapi sependapat dengan Khawarij bahwa pelaku dosa besar itu kekal di neraka. Nah, itu nanti insyaallah kita akan bahas tentang usul kaum Mu'tazilah. Jadi mereka memiliki 5 usul, 5 pondasi. Ada yang mereka namakan tauhid, al-adl, al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, kemudian manzilah baina manzilatain, dan infadzul wa'id. Nanti insyaallah kita baca di pertemuan yang akan datang. Sudah insyaallah. Baik. Saya kira sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wa sallam.